George Russell resmi didiskualifikasi. Itu dia topik yang akan kita bahas di Republic of Speed Podcast hari ini. Kembali dengan kami bertiga nih ya. Kita bakal bahas mengenai F1. Gimana nih Dam dan Aldin mengenai George Russell yang harus menelan pil pahit didiskualifikasi di balap Belgian GP tadi malam? Halo. Ya, silakan Bapak Adam memberikan tanggapannya gimana? Halo. Ya. Langsung aja. Jadi gimana nih menurutmu George Russell yang dapat diskualifikasi? Kenapa kok bisa? Apa nggak adil nggak sih buat George Russell kayak gitu dapat diskualifikasi padahal udah balap 44 lap? Ya mau nggak mau adil ya, karena udah semua kan setuju kalau ngelanggar peraturan teknis dia didiskualifikasi gitu kan. Pelanggaran itu kan harus didiskualifikasi ya, sudah disetujui semua pihak ya. Walaupun sudah peraturannya seperti di book sudah dituliskan bahwa kalau ada kurang berat 1,5 gram ataupun 0,1 gram pun harus didiskualifikasi. Berarti emang masalahnya dia kekurangan terlalu ringan ya, mobil dia berarti terlalu ringan gitu. Terlalu ringan 1,5 kg. Underweight ya, underweight. Yang sebenarnya kalau nggak ngelihat beban 1,5 gram sendiri, kalau dilihat dari pace sebenarnya si George memang harus memang menang sih seharusnya ya. Karena pas si Hamilton di lap-lap terakhir berusaha ngejar pun pas udah kena DRS tetap nggak kekejar sih si George-nya. Apa itu efek dari dia 1,5 kilo? Kan mungkin aja gara-gara 1,5 kilo hilang, dia punya pace yang jauh lebih baik karena bannya nggak punya beban yang lebih buat nopang mobil itu kan. Tapi masalahnya dia kurang 1,5 kilo tuh dari awal apa enggak kan kita nggak tahu. Bisa jadi karena bahan bakar ya, bahan bakaran lebih kurang. Bisa. Kalau dari beberapa teorinya sih, ya ini pasti tetap miskalkulasi dari tim ya sebenarnya ya, menurutku. Karena ya mau nggak mau salah tim ya, bukan George Russell kan sebenarnya nggak tahu apa-apa sebenarnya. Dia sih nggak salah, tapi ya korban aja ya. Teorinya sih adalah kalau dia kan ada update tuh mobilnya. Ya. Tapi upgrade-nya nggak bagus, jadi ganti lagi tuh itu floornya yang diganti. Ganti ke spek lama. Oh, justru ke spek lama. Tapi nggak tahu itu apakah membuat lebih ringan ataupun nggak tahu. Masih teori doang. Bisa jadi floor lama itu lebih ringan, jadi timnya miskalkulasi balas mungkin kurang gitu ya. Bisa jadi, atau teori kedua itu karena dia kan satu stop ya. Ya. Dia satu stop pakai hard itu udah 30 lap lebih. 30. Bannya tuh udah banyak kepake, udah habis. Berarti kan kalau ban habis makin tipis, berarti kan makin ringan ya. Betul. Ya apakah karena itu? Terus kalau Spa kan habis balap kan dia langsung muter balik gitu kan ke pit kan, nggak muter di satu lap kan, jadi nggak bisa pick up marble kan. Ya teorinya sih itu, mungkin antara dua itu ya. Berarti ada kemungkinan memang miskalkulasi dari tim ya, lebih miskalkulasi pasti ya. Tapi untuk melihat balapannya sendiri kemarin kan udah ada desas-desus juga. Si Ricciardo udah sempet ngobrol juga kan sama tim prinsipalnya Red Bull. Udah gitu sempet juga masuk postingannya sama si Max Verstappen. Tapi mengejutkannya, surprisingly Sergio Perez cukup tampil bagus juga tuh di balapan Spa kemarin. Justru si Max Verstappen nih yang kembali lagi kurang perform nih. Kemarin kan dimarahin gara-gara gadang mulu, lu main sim racing gimana nih? Racing. Tapi sebenarnya enggak juga kayaknya. Perez kan si Red Bull-nya yang ketinggalan update gitu. Soalnya sekarang kan Mercedes lagi perform banget nih justru. Perez kan startnya kedua.
Ya, si Verstappen Verstappen dari pole Dari pole ke 11 ya. 11 karena engine penalti. Tapi yang finish di depan kan Verstappen tetap. justru Sergio Perez nggak podium, harusnya podium ya. Iya, dengan Iya, pace-nya karena ya, dia- dengan pace Red Bull harusnya iya. Tapi dia ke 8 sebelum ke 7 akhirnya sebelum Russell diskualifikasi kan. Jadi ini Malah- semakin membuat Perez terancam dong posisinya sama Ricciardo. Daniel Ricciardo ya. Kita tunggu minggu depan mungkin akan ada berita-berita mungkin kalau kayak gitu. Ya, udah paruh musim ya. Apa bakal diresmiin di summer break nih, Dap? Mungkin bisa jadi. Berapa persen kemungkinannya menurut lo Danny Ricciardo bakal kembali ke Red Bull RBPT? 70 lah, 80 lah. Bahkan ada kemungkinan pembalap lain ya. Pembalap lainnya sih kemungkinannya cuma Perez stay doang. Kayak pembalap lainnya kayaknya enggak deh. Kalau Liam belum bisa, Liam Lawson Enggak, kayaknya dia bakal ke Racing Bull. Bakal di mana? Racing Bull. single pick up. Visa KSF. Oh, Ya kalau nih misalnya kita ambil secara keseluruhan balap, menurut kalian nilai balapan kemarin berapa? Omaldi dulu coba. Omaldi berapa Omaldi? 7 ya. Aku nggak terlalu sering lihat overtake, tapi aku suka sih lihat Hamilton yang sama sama Leclerc itu bisa betul terus terakhir menurutku seru, tapi aku ngeliat biasa aja sebenarnya balapan tadi malam. Cuma yang bikin heboh kan diskualifikasi dari Russell sih. Russell ya. Kalau aku 7 atau 7,5 lah ya. Nah ini dia Kenapa? Dr. Russell ini. Nah ini hasil balap tadi malam ya. Sebelum Russell didiskualifikasi. Kalau 7 atau 7,5 karena masih ada action on track kan daripada kemarin di Hungaroring ya sebenarnya ya. Dan banyak pertarungan strategi ya. Buktinya Russell kan dari tadinya niatnya kan dia 2 stop. Sebenarnya dia pas driver briefing kan 2 stop. Cuma udah setengah jalan dia minta 1 stop kan. ya. Terus jadinya ada battle untuk posisi pertama kan di akhir walaupun nggak ada perubahan posisi. Tapi ya ada battle-nya lah. Ya. Lebih banyak action lah menurutku. Walaupun overtake-nya ya lagi-lagi DRS ya. Ya. Gitu. Karena untuk mobil F1 kayaknya di Spa udah nggak yang bisa Kecilan. nggak bisa side by side tiap belokan lagi kayak zaman dulu. Kecilan tracknya. Kalau dari Aldin sendiri, race tadi malam kayak gimana? Ya, so-so lah menurut gua 6. 6 ya? Kebantu serunya gara-gara si Piastrinya yang kembali lagi punya pace yang bagus, terus sama ini doang, selip-selipan Max sama Lewis Hamilton juga masih George juga kan mereka cuman perang di ininya aja, di timingnya kan kejar-kejaran. Hamilton ngejar, George ngejauh, Hamilton lock up, udah gitu si George-nya juga tetap segitu-gitunya aja. Bahkan sebenarnya Piastri di akhir-akhir sempat mendekat banget kan itu. Udah Dekat. kan adanya mobil F1 atau enggak bisa lah, mungkin ada 1 lap lagi mungkin bisa adu tuh mereka. Bisa. Kayaknya kan nggak bisa ya, udah ditentuin segitu lapnya. Iya, nggak bisa lagi kalau ada. Makanya- Jadi Berarti menurut lu Din lebih seru Hungaroring daripada Spa? Technically ya. Oke. Soalnya ada pemenang baru lagi kan, soalnya si Piastri sama Norris meskipun ya gitu ya ngasih kemenangan ke si Piastri. lagi-lagi ya Norris karena Norris juga ini kan ada inilah sebelumnya ini sebelum kita bahas ke Norris tadi kan minggu lalu kita prediksi nih Oke. 3 pembalap masing-masing yang bakal menang di Spa. Kalau Ini kita nggak ada yang makan pizza nih ya? nggak ada yang makan pizza nih Nggak ada yang ternyata makan pizza nih ya? karena apa semuanya salah. Aku Verstappen, Norris, Piastri, terus Adam kemarin Norris, Piastri, Leclerc. Ya. Ya,
terus Aldin, Verstappen, Piastri Norris apa kayak gitu, Din. Itulah pokoknya Pokoknya Verstappen pertama. yang jelas Verstappen semua. Dan semuanya salah nih. Cuma Adam benar di Aku 2 sama 3 benar. 2 sama 3 benar. Pertama yang salah. Ya benar karena setelah diskualifikasi lagi. Tapi benar. Tapi benar. Ada bisa-bisanya. Jadi rezeki nomplok buat Leclerc juga kan, karena dari awal balapan juga dia nggak pole. Dia dapat giveaway 2 kali dia. Giveaway 2 kali gitu. Ya inilah rezeki anak soleh ya. Khairul Leclerc. Betul. Nah, terus Ya kembali ini lagi kalau kita bahas Ferrari dikit deh. Ferrari tuh gimana ya? Dibilang jelek enggak, dibilang bagus juga enggak. Jadi segitu-gitunya mulu gitu loh si Ferrari. Ferrari pertama itu ya selalu aja ada yang kurang aja gitu. Gak bisa kalau mau jadi juara dunia tuh kalau cuma segitu-gitunya, tetap harus perfect lah. Nah, Ferrari itu memang udah ada semuanya lah, resource ada, tim juga bagus, cuman tetap ada yang kurang, gak tau apa. Pembalapnya juga bagus, Charles Leclerc, cuman ada yang kurang mulu gitu. Kenapa ya, Dam ya? Ibaratnya kayak si Alpine lah, jadi Alpine mah gak ada termotivasi untuk menang, jadi gue mah cukup papan tengah aja lah gitu. Iya. Coba lihat tuh, spesialis papan tengah cuy. Nggak pernah naik dia. Sama kayak Ferrari akhir-akhir ini. Ya sebenarnya terakhir Ferrari juara dunia kan 2007 ya. Dari 2007 sampai sekarang itu kan berarti 17 tahun. 17 tahun ya udah banyak personil yang ganti kali ya. Jadi motivasinya atau cara pemikirannya mungkin beda kayak Ferrari yang dulu kita kenal gitu ya. Dan Kalau kiri kan Ferrari kayak gitu. Kalau Mercedes kan walaupun nggak perform lagi, tapi kan terakhir dia juara dunia kan masih dengan orang yang sama kan, masih dengan Toto Wolff dan lain-lainnya. Jadi masih punya mentalnya lah mungkin menurutku sih. Ya, Mercedes kan udah jadi tim juara dunia juga kan. Kalau Ferrari udah lama banget merindukan kemenangan dan juara dunia, jadi mungkin masih mencari-cari lagi. Ya, belum kebentuk lagi. Terakhir 2007 sama Raikkonen ya? Raikkonen. Lama banget. Oke, nah ini langsung aja kita tampilin driver standingnya ya, Damdin. Oke. Ini dia driver standing per tadi malam nih. Per tadi malam nih. Per tadi malam. Setelah Russell diskualifikasi. Setelah George Russell diskualifikasi. Perubahannya cuma ada di Piastri ya. Piastri sama saya tukar posisi, di mana Piastri jadi posisi 4 dan Sainz ke-5. Sisanya nggak ada perubahan, malah Verstappen juga tadi malam makin menjauh dari Norris ya. Malah memperlebar keunggulan ya. 2 poin ya. Dari 76 ke 78. Performa Norris pun tidak lebih baik daripada Piastri kulihat. Iya, karena ya dengan Verstappen start ke 11 sih harusnya Norris bisa jauh mengambil keuntungan lebih banyak ya sebenarnya ya. Tapi lagi-lagi high profile mistake lagi kan. Belokan pertama start pertama itu. Lagi dan lagi ya. Kemarin juga yang lalu ya. Minggu lalu juga kayak gitu sama. First lap pertama. Sekarang kau ulang. Sama lihat lagi tadi Om. Double standing. Nah, ini malah harusnya Russell kan di atas Perez kalau nggak diskualifikasi ya sebenarnya ya. Oh betul. Ini di atas Perez. Berarti Perez nih di ambang batas banget nih buat diganti atau enggak, tapi kayaknya diganti sih. Yakin nggak sih diganti? Apa? Ya bisa-bisa aja sih, ya tergantung kontrak mereka sama Red Bull ya. Betul. Ya kita akan lihat di next round nih lah ya. Siapa nih? Apakah masih Perez atau yang lain? Nah ini juga untuk konstruktor ya. Untuk tim setelah tadi malam Red Bull
sama McLaren ini selisihnya justru malah mendekat ini, Din dan Adam. 42 ya. Karena kita lihat juga yang ngasih poin lebih banyak masih dipegang sama Max. Perez ya, Ya, Max Verstappen ngegendong teammate-nya itu. iya. Sementara McLaren dua-duanya konsisten ya, konsisten untuk perform ya. Walaupun jauh lebih baik Piastri saat ini sih ya. Ya dari dua balapan terakhir lah. Piastri. Kira-kira Ferrari sendiri mungkin nggak dikejar sama Mercedes di paruh musim kedua? Mungkin aja sih kalau misalnya Mercedes bisa perform terus konsisten seperti ini, harusnya sih Mercedes bisa ngegeser Ferrari ya. Apalagi kan Sainz juga nggak perform bagus-bagus amat, Charles Leclerc juga dari kemarin aja kan dapat podium hibah 2 kali. Tapi fakta menarik Om. Ya. Dari 4 balapan terakhir itu 3 diantaranya yang menang Mercedes mulu. Mercedes ya. Mercedes loh. Kalau Mercedes di awal nggak parah banget sih udah jauh ninggalin Ferrari ya. Kalau pace-nya masih sama kayak yang terakhir ini mungkin bisa Mercedes mengungguli Ferrari ya. Tergantung setelah summer break nanti masing-masing tim membawa update apa dan signifikan apa enggak sih. Apalagi poinnya cuma 79 poin sih antara Mercedes dan Ferrari. Kayaknya dikit bisa itu. sih ya. Cukup dekat lah. McLaren ngejar Red Bull, Mercedes ngejar Ferrari. Di bawah juga nggak ada ini ya. Ya nggak ada Aston Martin, ya. RB ya gitu-gitu juga. Haas, ya Sauber ini yang kayak balapan ngapain sih? Balapan ngapain? Nggak ada progres sedikit pun. Nggak ada progres sama sekali, malah Alpine yang kita kira bakal jadi paling bontot justru punya poin lebih banyak dari Williams. Iya. Bisa jadi Sauber fokusnya udah ke Audi kali jangan-jangan ya. Bisa jadi ya karena ngelihat perkembangan timnya kayak gini bukan tidak mungkin. Ya, setuju. Kira-kira ada info lain nggak nih untuk F1? Kayaknya sejauh ini baru itu ya. Mungkin kita bakal bisa spekulasi atau enggak prediksi ketika udah beres summer break nih kan mulai kelihatan nih. Bakal kemana arahnya mungkin ya. Summer break itu 3 minggu ya kalau nggak salah ya. 3 minggu ya. Berarti balapan bulan September. Agustus dong. Akhir ya. Agustus akhir mungkin ya Agustus. Di mana track berikutnya di mana sih? Di Zandvoort. Oh, balik ke kampung halamannya Verstappen dong ya. Verstappen lagi. Wilhelmus. Apakah bakal berkumandang di negeri sendiri, kita bakal saksikan nanti ya setelah tonton Max Verstappen tonton. Oke, kira-kira ada tambahan lagi nggak nih pembahasan mengenai F1? Paling kemarin ada berita Binotto ke Audi kan. Oh ya, betul. Nah, cukup mencengangkan ya sebenarnya Binotto kan. Kan kayaknya kegagalan tuh ya kayaknya di Ferrari ya. Dianggap kegagalan tapi kan sebagai tim manajer. Kalau sebagai insinyur kan dia paling sukses kan di Ferrari. Binotto kan sebenarnya. Udah dari lama kan sebenarnya Binotto di Ferrari. Dari zaman Schumacher. Ya, udah lama banget. 20 tahun ada lebih. Terus apa nih beritanya nih? Tapi tahu gak kalau Audi ngambil Binotto tuh salah satunya buat ngambil Carlos Sainz. Why? Di momen Binotto di Ferrari yang ngambil Sainz siapa? Binotto. Oh, jadi kenapa Binotto di Audi apa berarti? Seenggaknya bisa meyakinkan mungkin ya di project yang Binotto pimpin ya. Berarti ada kemungkinan Sainz ke Audi, walaupun sebenarnya bapaknya juga
Di Audi. pembalap Audi kan. Buat rally di Audi. Di Dakar. Di Dakar. Ya bisa-bisa jadi sih ya. Tapi kita nggak tahu setelah Ferrari itu ngambil Hamilton, Sainz ini kemana dulu? Apakah Nah, dia itu dia. bakal Karena sebelum ke Audi kan dia di stake dulu terus tahun depan kan belum Audi. pasti ya? stake, pasti dia ke stake. Belum tahu. Maksudnya Sauber itu jadi Audi itu kan tahun 2026 kan. Masih ada setahun yang belum jadi Audi. Apakah dia mau ngebuang 1 tahun di tim yang sampai sekarang belum nyetak poin? Iya juga. Atau malah ke tim, nggak tahu ke tim mana ya? Nggak ada info Oh, lagi. ada lagi Alpine kan rumornya kemarin itu beritanya kan dia mau ganti Apa tuh? Bentar. halo Ya, ya, kenapa Dam? hilang dari Alpine. Oke, hilang dari Alpine. Kalau mau kau langsung bahas deh Langsung bahas aja. ke Alpine kan ya tadi. Alpine. Rumornya itu Alpine beritanya kan kemarin Alpine mau nggak bikin mesin lagi kan. Dia mau jadi customernya Mercedes pada pakai mesin Mercedes. Jadi dia pakai mesin Mercedes. Walaupun buat Alpine sih yang sebagai manufaktur sih itu memalukan ya sebenarnya ya. Iya, dari dulu kan Alpine Renault ya. Renault. Tapi itu juga rumornya buat membuat Sainz tertarik Ke Alpine. Alpine. Kalau emang dia ngincar Sainz ya. Berarti ada Karena- kemungkinan Sainz itu diincar oleh Alpine berarti ya. Bisa Alpine, jadi. Williams, Audi. Yang udah pasti 3. Ah, Yang udah pasti 3. Yang emang mau ya. Oke. Kita tunggu berarti kayak gimana kabarnya setelah musim summer break ini. Summer break ya. Bakal mulai kelihatan akan arahnya kemana ya setelah summer break nih. Menarik. Menarik. Tapi kita kan nggak ada yang makan pincen ya hari ini. Betul. Kira-kira kalau bahas prediksi liar aja tahun RS berikutnya bulan depan Boleh. biar ada yang makan pizza gitu. Betul. Top 3 deh. Top 3. Top 3 aja. Aldin dulu, Aldin. Top 3 deh. Verstappen, Verstappen. Norris, Hamilton. Verstappen, Norris, Hamilton. Oke. Aku apa kamu, Dem? Kemaldi dulu boleh. Verstappen, Hamilton, Piastri. Piastri. Verstappen, Hamilton, Piastri. Ya. Kalau aku Verstappen, Russell. Ya boleh. Verstappen, Russell, Piastri. Oke. Berarti bedanya di Hamilton ya. Dan aku pilihnya Russell. Oke. Aldin tadi siapa, Din? Verstappen, Norris, Norris. Hamilton. Hamilton. Ya. Oke, kita lihat ya teman-teman nanti siapa dari antara kita bertiga yang bakal makan pizza setelah GP Belanda. Kita lihat aja. Kita lihat aja. Verstappen Oke. semua tapi ya pilihnya ya. Verstappen semua. Kita lihat aja. Sekalinya Verstappen out, semuanya nggak makan pizza. Oke teman-teman, itu kira-kira kurang lebih ya berarti pembahasan kita untuk Republic of Faith Podcast episode ini ya, Dam dan Aldin ya. So, Yang jelas, makasih banyak udah nonton. Jangan lupa Sama Om Aldi, subscribe. jangan lupa juga ditunggu. Apa Kita tuh? mau akan sedikit juga ngebahas tentang ketika event di World Ducati Week kemarin itu ada yang panas. Oh, oke. Berarti kita bakal bahas itu juga nanti ya. Ya, Nantikan Oke. episode itu. Tetap jangan lupa subscribe, like, komen,
Terima kasih juga buat sponsor-sponsor kami, Robas App dan juga Pizza Hut Delivery. Oke, sekian dari Thanks, kami. ciao. Oke. Roster, Thank thank you. you, Roster. Bye-bye.